Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-qail fi hadithihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan untuk kita. Tentunya kesempurnaan iman itu ketika Allah mengkaruniakan ke dalam hati-hati kita keimanan, yang keimanan itu dapat stabil karena hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan ini membuat sehatnya kita, karunia yang Allah karuniakan untuk kita dalam bentuk materi duniawi dari pekerjaan yang kita jalani, keluarga yang membersamai kita, tempat tinggal yang nyaman bagi kita, itu semua dapat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kenikmatan itu tidak ada nilainya, tidak dapat membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah bala untuk kita, ujian bagi kita semua. Karena puncak dari kenikmatan itu ketika kita menyadari akan tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, serta menyempurnakan kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kenikmatan-kenikmatan tadi, jika tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hakikatnya adalah bala, ujian bagi kita. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Dikatakan bahwa Abu Hazim rahimahullah menyampaikan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Semua kenikmatan yang kita dapatkan yang tidak membuat diri kita mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya adalah bala. Maka semoga kebaikan-kebaikan dari kenikmatan yang Allah curahkan kepada bapak semuanya dapat dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bapak sekeluarga insyaallah Allah berikan kemudahan, hidupnya diberikan keberkahan agar dapat istiqomah sampai akhir hayatnya, agar dapat husnul khatimah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di akhirat nantinya. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, kita telah membahas di pertemuan sebelumnya terkait asal usul Mekah itu sendiri. Lalu ketika ditemukan kembali sumur Zam-Zam, sumur yang hakikatnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sangat tunduk dan taat serta ridho akan ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini tentu menjadi pelajaran yang terus mengingatkan kita bahwa ketika Allah karuniakan kepada kita ketetapan, maka tidak akan kita mendapatkan kerugian jika kita berupaya untuk ridho dan menerima segala bentuk ketetapan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang dijalani Siti Hajar sudah berlalu, tapi kebaikan pahala dari kesabarannya terus mengalir. Bahkan kata para ulama, Zam-Zam itu sendiri nama yang awalnya diambil dari upaya dari Siti Hajar untuk membuat air yang keluar itu berkumpul, diambil dari bahasa Mesir yang menjadi asal usulnya. Itu setiap kali nama disebutkan maka memberikan pahala jariah kepada Siti Hajar. Begitu juga sa'i yang dilakukan oleh berjuta jamaah haji dan umroh, maka pahalanya akan kembali diberikan kepada wanita salihah yang bernama Siti Hajar. Maka tugas kita memang bukanlah mentiadakan ujian,
Karena memang ujian itu pasti berlaku bagi kita. Tugas kita adalah berupaya menghadapi ujian itu dengan cara yang Allah berikan keridhaan. Kita telah menjelaskan bahwa air Zam-Zam itu yang asalnya adalah mukjizat dari Allah. Air yang diminum adalah merupakan kebaikan bagi kita. Bahkan minum air Zam-Zam itu keutamaannya seperti harapan yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu khasiatnya, manfaatnya sebagaimana niat orang yang meminumnya. In syaribatahu litastashfiya, jika engkau minum air Zam-Zam berharap agar mendapatkan kesembuhan, syafaqallah, Allah akan memberikan kesembuhan untukmu. Wa in syaribatahu li sya'bika, jika engkau minum air Zam-Zam untuk menghilangkan lapar, menghilangkan dahaga tentunya, ya, menghilangkan lapar, asba'akallah, Allah akan mengenyangkan. Wa in syaribatahu liqat'i zam'ika, kalau engkau minum air Zam-Zam itu untuk menghilangkan, memutus dahaga, maka qata'ahullah, Allah akan karuniakan itu semua. Maka dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah ia minum air Zam-Zam kecuali dia meminta agar tidak kehausan di akhirat nantinya. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, inilah kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan terkait kisah selanjutnya yang sebenarnya memberikan pesan kepada orang-orang ahli kitab bahwa akan diberikan kepada mereka, diwujudkan untuk mereka kabar besar dan informasi yang mengembirakan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, yang mereka menyampaikan atau diperjelas untuk mereka bahwa akan diutus nabi akhir zaman yang akan menjadi nabi bagi seluruh kaum, akan menjadi nabi dari seluruh umat, tidak seperti nabi-nabi terdahulu, tidak seperti risalah terdahulu yang hanya diberikan kepada nabi-nabi tertentu untuk kaum tertentu, sebagaimana misalnya Nabi Isa alaihissalam hanya untuk Bani Israel. Begitu juga misalnya Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Lut alaihi wassalam, semuanya diberikan tugas untuk kaumnya masing-masing. Tetapi Nabi akhir zaman yang diinformasikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu merupakan Nabi untuk seluruh umat manusia. Maka terbukti bahwasanya Al-Quran yang menjadi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan terus dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, dari Taurat, Zabur, dan Injil tentunya, yang kita harus beriman kepada keberadaan kitab-kitab tersebut. Tetapi tentu ajarannya sudah banyak yang diganti, yang diubah berdasarkan hawa nafsu dari para pengikutnya. Baik, kita akan mulai membahas kisah yang kedua, kejadian yang kedua, yang juga banyak sekali ayat Al-Quran yang mengekalkannya, yaitu diserangnya Mekah dan Allah hancurkan, Allah musnahkan kaum gajah. Dan ini akan kita bahas dalam dua pembahasan. Kita akan mengawali bahwa, ya, kita mulai mungkin dari pembahasan Tabban As'ad, atau yang dikenal dengan nama Tubba Abul Quraib bin As'ad. Ini adalah seorang raja yang berada di Yaman, tepatnya di daerah yang bernama Himyar, yang memang Yaman ini sudah mempunyai peradaban sejak lama. Bahkan di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Saba. Saba yang memang mempunyai peradaban, mempunyai banyak nabi yang diutus ke sana. Salah satunya tentu, ya, Raja Sulaiman alaihissalam. Tabban As'ad ini keturunan Rabi'atun Nasr yang dulunya adalah penyembah berhala. Maka kita awalin ketika Tabban As'ad atau yang dikenal sebagai Tubba itu sendiri, ketika ia berupaya untuk menyerang Yathrib yang sekarang bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, karena memang terbunuh anaknya oleh penduduk Yathrib yang dianggap mengganggu mereka, mengganggu bisnis mereka dari perkebunan kurma. Ketika upaya Tabban As'ad itu untuk menyerang Madinah, maka ia justru bertemu, mendapatkan hidayah yang kita persingkat karena ini ada kaitannya dengan pembahasan kita tadi, mendapatkan hidayah berkat dakwah dari para pendeta atau para ulama Yahudi yang sudah lebih dulu menetap di sana, karena memang telah mendapatkan informasi bahwa
itu atau Madinah adalah merupakan mahjar, tempat hijrahnya Nabi terakhir yang tadi disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Jadi memang Bapak-bapak, dua kali Allah perjelas di dalam Al-Quran terkait hakikat kenabian Nabi Muhammad yang diketahui informasinya oleh ahli kitab. Dalam hal ini tentunya Yahudi dan Nasrani. Satu kali di surat Al-Baqarah, satu kali lainnya di surat Al-An'am. Dengan narasi yang mirip Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang kata Allah yang kami berikan kepadanya Alkitab, ya'rifunahu, mereka benar-benar mengetahui tentang dia, yaitu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak kandung mereka sendiri. Jadi jelas banyak sekali orang-orang Yahudi yang hijrah ke Yathrib karena memang mereka menemukan fakta-fakta secara umum kalau itu akan menjadi ciri-ciri tempat hijrahnya Nabi terakhir. Ya, akhirnya berimanlah Tabban As'ad yang nanti ketika dia berjalan melewati Ka'bah, ia akhirnya diarahkan memuliakan Ka'bah dan menjadi orang yang pertama membuat Ka'bah itu diberikan kiswah, Pak. Jadi orang yang pertama nanti memberikan Ka'bah itu kiswah lewat mimpinya adalah Tabban, Tubba, sehingga orang ini sangat dimuliakan dan sangat dikenal sejarahnya. Nah, akhirnya Tabban As'ad ini karena kebaikannya, ya, membuat semua kaumnya saat itu menyembah berhala, pengikut dari Rabi'ah bin Nasr menjadi pengikut Yahudi. Itu asal usulnya. Sehingga semua kaumnya di sana mengikuti ajaran Yahudi yang dibawa oleh dua pendeta tadi. Baik, akhirnya keturunan-keturunan dari Tabban As'ad yang menjadi raja itu dikenal dengan nama istilah Tubba. Makanya dua kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang Qaumut Tubba, ya kan? Dalam surat Ad-Dukhan satu kali dan surat Qaum satu kali. Walaupun ini adalah pesan kepada orang Quraisy, karena memang kaum Tubba ini mempunyai peradaban yang luar biasa. Allah karuniakan kepada mereka kecerdasan. Mereka membangun bendungan, ya, yang akhirnya air itu dapat membuat mereka kaya dengan hasil pertanian dan sebagainya. Baik, sampai pada akhirnya ada seorang pendeta pengikut ajaran Nabi Isa yang lurus. Ketika mengetahui informasi bahwasanya di Yaman itu sudah masuk agama Yahudi, dia ingin mendakwahi, karena tentu ajaran Nabi Musa sangat mudah untuk didakwahi untuk ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bernama Fimmiyun. Walaupun ternyata qadarullah, dia justru ditangkap dan diperbudak lalu dijual di daerah Najasyi, di daerah Habasyah. Akhirnya dia berdakwah di Habasyah dan membuat satu Habasyah itu beragama Nasrani, sekalipun mereka tentu Habasyah, Ethiopia adalah orang-orang Afrika, ya. Akhirnya mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam beragama Nasrani. Singkatnya adalah ada muridnya dari Fimmiyun bernama Abdullah bin Samir. Dia mengetahui bahwa tujuan gurunya itu asalnya bukan Habasyah tetapi Yaman. Akhirnya dia berjalan ke Yaman. Ternyata dia mendapatkan fakta bahwa Yaman sudah dipimpin oleh seorang raja bernama Yusuf bin Syarahbil atau dikenal dengan Zunnuwas. Ternyata raja ini sudah keluar dari ajaran Yahudi, ajaran nenek moyangnya kaum Tubba tersebut. Tubba itu jadi akhirnya menjadi istilah raja, Pak. Sebagaimana di Persia ada Kisra, di Romawi ada Kaisar, di Mesir ada Fir'aun, di Habasyah ada Najasyi, itu untuk istilah raja. Dan raja di Yaman namanya Tubba istilahnya. Saat itu Tubba atau raja di Yaman saat itu bernama Zunnuwas. Karena memang dia menggunakan semacam mahkota yang menutupi rambutnya sehingga keluar bagian rambutnya yang keriting gitu ya. Maka dijuluki Zunnuwas. Yang nama aslinya adalah Yusuf bin Sarahbil. Ternyata dia keluar dari ajaran nenek moyangnya tadi, kembali menganut ke ajaran nenek moyang sebelumnya, yaitu menyembah berhala. Karena memang dia ingin berkuasa dalam waktu yang lama dan membuat dirinya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga dia memberikan hadiah kepada orang-orang yang mau memberikan pengakuan bahwasanya dirinya adalah Tuhan.
Maka masih banyak orang-orang yang menganut Yahudi, tapi tidak sedikit orang-orang yang keluar dari sana sehingga menganut apa yang diinginkan oleh Raja Zunnuwas tadi. Baik, singkatnya Abdullah bin Samir akhirnya mengurungkan niatnya, walaupun ada pandangan yang lain yang mengatakan dia akhirnya diusir, ya, dan bersembunyi atau berdiam di sebuah tempat, di sebuah gua yang tidak ditemukan oleh orang-orang di sana. Baik, kita kembali ke Zunnuwas. Zunnuwas ini karena sudah keluar dari Yahudi, keluar dari ketauhidan, ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia didampingi oleh seorang dukun atau seorang penyihir. Seorang penyihir ini sudah sangat tua. Akhirnya dia katakan kepada Zunnuwas tersebut bahwa dia atau Zunnuwas harus berupaya mencari penggantinya. Akhirnya dikumpulkanlah pemuda-pemuda yang ada saat itu, dicari pemuda yang paling cerdas, yang paling berpotensi untuk menjadi pengganti dari penyihir yang mendampingi Raja Zunnuwas tersebut. Maka akhirnya terpilihlah kepada seorang pemuda yang bernama Waddah. Itu dalam riwayatnya. Waddah ini akhirnya mempelajari ilmu sihir. Yang semakin dia pelajari, justru dia semakin mengetahui bahwa ya penyihir itu mengajarkan kepadanya atau dukun itu mengajarkan kepadanya ilmu untuk menipu. Ilmu yang merupakan tipuan-tipuan kepada orang-orang lainnya, yang justru disampaikan adalah hal-hal untuk menakut-nakuti mereka semua. Dan qadarullah Waddah ini juga bertemu akhirnya ke tempat sebuah gua yang di dalamnya ada seorang ulama atau alim dari rahib Nasrani yang berasal dari Habasyah tadi yang bernama Abdullah bin Samir, dan dia akhirnya berburu juga kepada itu. Itu kita singkat ya Pak tentunya ya, supaya yang penting poinnya ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan para ulama sejarah lainnya. Baiknya akhirnya dia juga belajar kepada Abdullah bin Samir terkait kebenaran ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga justru dia mendapatkan ketentraman itu. Akhirnya sebagaimana ajaran Nabi Isa, dia juga dapat menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakitnya bahkan tidak mungkin disembuhkan oleh orang lain, dia dengan izin Allah berdoa kepada Allah, justru orang itu dapat disembuhkan. Dan berita itu semakin meluas, dan orang-orang meyakini ya Waddah ini memang penyihir yang handal. Lalu dia membantah dan mengatakan tidak, tetapi aku justru berdoa kepada Allah Tuhan kita semua agar kalian diberikan kesembuhan dan Allah menyembuhkannya. Sehingga akhirnya mereka justru didakwai oleh Waddah tersebut untuk mengikuti ajaran tauhid. Ya, banyak sekali kisah yang lain. Dia menyelamatkan penduduk dari serangan hewan yang mengganggu mereka. Itu juga dengan mengucapkan nama Bismillahi Allahu Akbar, sehingga terkenalah informasi bahwasanya Waddah itu mengajarkan tentang ajaran tauhid kepada orang-orang yang ada di Yaman saat itu. Sampailah berita itu kepada penyihir dan kepada Raja Zunnuwas. Akhirnya dipanggillah Waddah yang asalnya tadi untuk diarahkan menjadi penyihir, justru mengajarkan tauhid karena berburu kepada Abdullah bin Samir, dapat menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Akhirnya singkatnya adalah terjadilah perdebatan di antara mereka ya, yang membuat Zunnuwas marah kepada Waddah tadi. Akhirnya setelah itu dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa ya dia berupaya untuk membunuh Waddah yang dikatakan gulam atau anak muda. Banyak upaya yang dilakukan oleh Zunnuwas. Upaya yang pertama, dia kirimkan ya Waddah tadi diikat tangan dan kakinya, dibawa ke gunung untuk dijatuhkan agar terbunuh. Zunnuwas mendakwahi prajurit yang diperintahkan, atau Waddah mendakwahi prajuritnya Zunnuwas untuk menyembah Allah, keluar dari ya ketundukan mereka kepada Zunnuwas yang mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya mereka menolak. Lalu ia berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah untukku mereka semua dengan apapun itu upaya menurutmu, kehendakmu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuan dengan dikirimkan angin yang kencang yang menyapu bersih prajurit tersebut,
sehingga prajurit itu terjatuh dan terbunuh semuanya. Sedangkan Waddah sendiri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Waddah kembali turun dari gunung, kembali menghadap, dan orang-orang satu Yaman itu bahkan kembali mengenal atau mengingat dan tersebar di antara mereka. Waddah diselamatkan oleh Tuhannya, berhadapan dengan Tuhan mereka yang bernama Zunnuwas. Akhirnya Zunnuwas kembali memerintahkan, baik, gunakan cara lain, ditenggelamkan di lautan. Akhirnya dikumpulkanlah prajurit, menangkap Waddah tadi, diikat kaki dan tangannya, naik ke atas kapal, lalu berupaya untuk dilemparkan ke laut. Kembali Waddah mendakwahi mereka agar tidak tunduk kepada Zunnuwas, menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tuhan. Allah lah yang maha memberikan keselamatan, bukan Zunnuwas itu sendiri. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Akhirnya mereka justru ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyelamatkan Waddah. Singkatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, karena Zunnuwas benar-benar tidak tahu bagaimana cara membunuh pemuda ini, yang dia rasa ini semakin bahaya karena semakin menyebar ke satu Yaman bahwasanya Tuhan mereka Zunnuwas dikalahkan oleh Tuhannya pemuda itu. Karena kehendak Zunnuwas dibatalkan oleh kehendak Tuhan yang Gulam, pemuda yang soleh tadi. Akhirnya dia bertanya, bagaimana cara membunuhmu? Maka kata Waddah, seorang pemuda tersebut yang Allah nanti kekalkan di dalam Al-Quran, tentunya kisahnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, engkau tidak akan dapat membunuhku kecuali engkau mengucapkan Bismillahi Rabbul Gulam. Akhirnya dikumpulkanlah banyak sekali orang-orang, terkumpullah lebih dari 20.000 orang Yaman saat itu datang di tengah-tengah lapangan untuk menyaksikan bahwa mereka disampaikan informasi Tuhan mereka Zunnuwas akan membunuh pemuda tadi. Akhirnya sebenarnya ada dua riwayat, tapi kita ambil yang lebih mengarah ke sana. Akhirnya diambillah anak panah dengan mengeluarkan suara yang kuat. Zunnuwas mengucapkan Bismillah Rabbul Gulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Diarahkan anak panah langsung mengenai bagian pelipisnya dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebarlah informasi, terkhususnya bagi orang-orang yang hadir melihat secara langsung saat itu, bahwa Tuhan mereka Zunnuwas meminta pertolongan kepada Tuhannya pemuda tersebut untuk membunuh pemuda itu. Maka serentak 20.000 orang yang menyaksikan itu semuanya mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya pemuda tadi. Amanna bi Rabbil Gulam. Jadi 20.000 itu justru beriman karena mereka mengetahui Zunnuwas yang mengaku sebagai Tuhan tidak mampu membunuh pemuda tersebut kecuali meminta pertolongan kepada Tuhannya pemuda tadi. Kan aneh jadinya Pak ya. Ngaku Tuhan tapi nggak mampu gitu kan aneh. Akhirnya mereka justru beriman kepada Waddah, beriman kepada Allah tentunya lewat dakwah Waddah tadi yang merelakan dirinya, dan akhirnya Allah buat hati 20.000 orang lebih tadi beriman. Singkatnya adalah Zunnuwas murka, diperintahkannya dan dia ikut serta. Banyak orang-orang ikut serta dari golongan Yahudi yang tidak mau ikut, membantu Zunnuwas membuat parit yang sekarang ada terletak di sebuah tempat yang bernama Najran antara Mekah dan Yaman. Di situ dibuat parit yang sangat panjang, lalu dibakar di dalamnya, dan orang-orang yang tidak mau kembali mengakui Zunnuwas sebagai Tuhan mereka dijatuhkan ke sana. Makanya dalam riwayat Imam Muslim ada satu anak bayi yang Allah berikan mukjizat berbicara untuk menenteramkan hati ibunya, karena ibunya merasa iba dan tidak tega untuk loncat ke api tersebut karena membawa anak bayi tadi. Maka anak bayi justru mengatakan, jangan berduka, kuatkanlah iman wahai ibuku, kita dalam keadaan yang benar di jalan Allah. Maka tanpa ragu ibunda tadi akhirnya loncat untuk mempertahankan akidahnya. Baik, langsung setelah itu kita sampaikan bahwa Habasyah sudah beragama Nasrani, iya kan Pak? Baik, sehingga ada satu orang dari 20.000 lebih itu yang selamat. Ia berlari bahkan menyeberangi dengan sekuat tenaganya Laut Merah tersebut yang memisahkan antara Yaman dan Afrika, yang Mesir ya tentunya kalau sekarang Pak ya.
Dia berenang dengan sekuat tenaganya, akhirnya sampai di sana dan dia diselamatkan oleh Allah dari pasukan yang mengejarnya, yang bernama Daus Zu Sa'labah. Daus Zu Sa'labah ini akhirnya dia tidak ada pikiran lain untuk mencari pertolongan, karena dia merasa terus akan diincar dan dikejar oleh pasukan Zunnuwas agar keluar dari keimanannya. Akhirnya dia mengetahui tentunya di sana ada satu kerajaan yang masih atau yang benar-benar memegang ajaran yang sama dengan yang ia imani, yaitu Nasrani, yang ada di Konstantinopel, Turki. Tentu Kaisar Romawi yang agung di sana. Akhirnya dia menyisiri daratan sampailah ke Konstantinopel, mengarah ke arah Konstantinopel tadi, melewati Mesir terus menyeberang ya, dan akhirnya sampai ke sana. Tiba di sana dia menceritakan bahwa kami mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kami dibunuh oleh seorang raja yang zalim bernama Zunnuwas karena kami beriman. 20.000 orang dibakar dengan cara yang keji. Mereka belum tahu kalau di Habasyah justru sudah beragama Nasrani, sedangkan jarak antara Yaman dengan Konstantinopel dan Yaman dan Habasyah justru lebih dekat adalah Yaman dan Habasyah. Akhirnya raja tadi, kaisar tadi mengatakan, baik, jarak kita lebih jauh, tetapi saya akan mengirimkanmu kepada Najasyi, raja Ethiopia, Habasyah, yang saat itu bernama Al-Kalb atau Al-Kalib, ya. Baik, akhirnya dikirimlah, dibawalah surat tersebut, disampaikanlah dan diceritakanlah kepada Najasyi, raja Habasyah saat itu. Raja Habasyah mendengarkan informasi ada 20.000 orang dibakar hidup-hidup dengan kejam setelah mengikuti ajaran yang ia juga yakini, ajaran yang ia juga imani, yaitu Nasrani, ajaran Nabi Isa alaihi assalam. Maka dia membentuk pasukan yang kuat, yang bahkan dalam riwayat dikatakan 70.000 orang, yang diantaranya ada pasukan-pasukan gajah, karena memang orang Afrika kendaraan yang mereka gunakan diantaranya adalah gajah. Lalu mengirim 2 orang pimpinan perang sekaligus yang dianggap sangat handal, dianggap sangat kuat, badannya besar, tinggi, kekar, punya keahlian dalam memimpin, punya keahlian dalam berperang. Yang pertama pemimpin utama yang bernama Aryad, yang kedua kitab akan sering menyebutkan namanya selanjutnya bernama Abraha. Jadi wakilnya. Akhirnya dikirimlah pasukan 70.000 orang yang dipimpin oleh Aryad dan Abraha, yang pada akhirnya kita sederhanakan ya Pak ya. Pada akhirnya pasukan yang kuat ini mengalahkan Zunnuwas, sehingga Zunnuwas dan pasukannya tadi tenggelam di Laut Merah, dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit kembali, orang-orang yang dibakar hidup-hidup 20.000 orang tadi, Allah kekalkan di dalamnya dalam surat Qaf. Dalam surat Al-Buruj, maaf, dalam surat Al-Buruj ya, yang dinamakan dengan Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan selanjutnya. Itu ashabul ukhdud tadi ya. Baik, singkatnya adalah mereka akhirnya jatuhlah kekuasaan Yaman tadi ke orang Afrika. Jadi Abraha ini asal usulnya bukan orang Arab. Dia beragama Nasrani dan dia adalah orang Ethiopia. Baik, nah kita mendapatkan riwayat bahwa Abraha itu, Masya Allah, banyak rotinya ya. Abraha ini dijuluki dengan Abraha al-Ashram. Jadi udah terjawab Pak ya, Abraha dan pasukan gajahnya itu asal usulnya datang ke Yaman karena membalas kejahatan yang dilakukan oleh Zunnuwas kepada 20.000 orang yang beriman kepada seorang pemuda yang bernama Waddah ya, yang telah dibunuh dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ya, yang Allah kekalkan sejarah ini dalam surat Al-Buruj. Bahkan Allah awali dengan bersumpah was-sama, ya kan, untuk memahamkan kepada kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Abraha ini juga dijuluki Al-Ashram. Awalnya dia bukan pimpinan utama, pimpinan utamanya bernama Aryad. Aryad ini dia dikenal juga sebagai pribadi yang zalim, yang juga berperilaku semena-mena terhadap penduduk Yaman, juga bahkan terhadap pasukannya sendiri.
Perbuatan zalim yang terus menerus sehingga membuat bagian dari pasukan Yaman tadi, membuat bagian dari pasukan Ethiopia tadi, membuat sebagai front pemberontak yang tidak setuju dengan Aryad dipimpin oleh Abraha. Akhirnya terjadilah semacam perlawanan di antara kedua belah pihak ini, dan mereka akan terjadi perang saudara. Hanya saja Abraha ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana saat itu. Dia menasihati Aryad agar tidak berlaku zalim, karena dia mempunyai tugas dari Najasyi yang mereka muliakan. Yang saat itu Yaman akhirnya menjadi bagian dari kekuasaan Najasyi. Jadi kelasnya ini gubernur, Pak, ya. Bukan raja lagi, tapi gubernur. Tetapi Aryad justru tidak mengindahkan peringatan dari Abraha. Dan akhirnya ketika hampir saja terjadi perang saudara, Abraha mengatakan kepada Aryad, "Wahai Aryad, daripada kita perang saudara, pasukan kita ya saling membunuh padahal kita bersaudara, lebih baik kita berdua yang duel. Kita selesaikan masalah kita berdua." Aryad tahu betul bahwasanya kalau dari sisi badan, keahlian dan sebagainya, Aryad lebih unggul secara ya ukuran dibandingkan Abraha, sehingga dia mengatakan, "Baiklah, dikumpulkan semua pasukan, diumumkan siapapun nanti yang menang, dia akan menjadi pemimpin yang sah dan tidak bisa diganggu-gugat." Terjadilah pertarungan antara dua pimpinan yang dikirim oleh Najasyi Al-Khalid tadi kepada daerah Yaman. Awalnya tidak seimbang. Akhirnya setelah beberapa kali terjadi pertarungan tersebut, ya, Aryad berhasil menebaskan pedangnya dan mengenai hidung dari Abraha, sehingga hidung Abraha terputus, maka dijuluki dengan Al-Ashram, yang hidungnya terpotong. Ketika hidungnya terpotong, maka dia terjatuh dan berlumuran darah. Aryad langsung dengan bangga merasa dia sudah menang, tetapi ternyata di saat itu juga Abraha justru bangkit dan menghujamkan pedangnya kepada Aryad. Akhirnya Aryad terbunuh. Sampailah informasi tersebut kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi marah karena belum mengetahui informasi yang sebenarnya. Kok bisa utusannya justru saling rebut kekuasaan saat itu? Akhirnya dia bersumpah akan membalas atau akan datang ke Yaman, menginjakkan kakinya ke Yaman, dan akan menghinakan Abraha. Bahasanya menghinakan dengan menggunduli kepalanya. Abraha yang mendapatkan informasi itu ketakutan, karena memang Najasyi ini raja yang sangat kuat, pasukannya sangat kuat, ya, tentunya tidak akan seimbang dengan kekuatan yang dimiliki oleh Abraha. Akhirnya Abraha mencukur rambutnya dan mengambil bagian dari tanah Yaman tersebut, dikirim ke Raja Najasyi tadi dengan mengirimkan surat, "Wahai Raja, kami tidak akan keluar dari wilayah kekuasaanmu. Kami tetap tunduk kepada Habasyah, kepada engkau Raja Najasyi." Ya, kejadian yang sebenarnya dijelaskanlah terkait Aryad tadi. Nah, untuk menebus sumpahmu, saya sudah mencukur rambutku. Katanya niatnya ingin mencukur kepalanya Abraha. Itu rambutnya, sudah dicukur kepalanya. Dan agar engkau tidak perlu datang ke sini, saya sudah bawakan tanah dari Yaman. Nah, jadi tinggal diinjak tanah di situ, Pak, ya, untuk menggugurkan nazarnya. Akhirnya qadarullah, Najasyi menerima, bahkan dia memberikan hadiah kepada Abraha seekor ya gajah besar ya berwarna putih kuat kokoh yang dikasih nama Mahmud. Itulah nanti kendaraan yang akan ditunggangi oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya berbalas lagi, Abraha yang sangat bahagia, dia justru berjanji kepada rajanya untuk membangun sebuah tempat ibadah yang mewah bernama Qulais, mendirikan sebuah gereja. Dan karena ini, Pak, ya, hati-hati kalau berjanji saat bergembira. Dia berjanji akan membuat gereja Qulais atau tempat ibadah Qulais itu dipenuhi oleh orang-orang sana, orang-orang Arab. Dan informasi itu disebarkan semuanya ke Jazirah Arab, termasuk sampai ke Mekah. Ya, informasi mereka harus tunduk ke Abraha, datang ke Yaman, memuliakan gereja tersebut. Akhirnya setelah dibangun Qulais, ternyata masyarakat Arab nggak ada yang mau untuk beribadah. Setelah ditelusuri, mereka justru lebih banyak berbondong-bondong menuju Mekah.
Ditanya oleh Abraha, Abraha tidak tahu Pak terkait Mekah. Apa itu Mekah? Di mana? Dijelaskan terkait Mekah. Mengapa mereka lebih tertarik ke sana? Karena di sana ada Ka'bah, dan memang pengaruh kembali ditemukannya sumur Zam-Zam itu membuat daya tarik Ka'bah semakin berlipat. Yang tadi awalnya orang untuk beribadah ke Ka'bah, ke Mekah, mereka membutuhkan biaya yang besar. Perjalanan dari tempat mereka menuju Mekah membutuhkan biaya, lalu dari Mekah untuk kembali ke tempat mereka, mereka juga harus membeli salah satunya air minum. Ketika ditemukan sumur Zam-Zam oleh Abdul Muttalib, lalu diinformasikan kalau air Zam-Zam itu diberikan secara gratis kepada siapapun yang datang untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka membuat orang-orang tadi justru tertarik. Pertama, karena air minum itu adalah mukjizat. Yang kedua, karena mengurangi beban modal mereka. Akhirnya mereka hanya menyiapkan bekal mereka dari tempat mereka ke Mekah, sedangkan dari Mekah untuk ke tempatnya mereka dapat membawa air yang digratiskan. Akhirnya orang banyak yang ke sana. Awalnya Abraha ini membuat Ka'bah tandingan di Yaman. Sampai sekarang masih ada bekas-bekas puing. Ya, walaupun kalau sekarang Pak, Ka'bah tandingan itu dijadiin kotak sampah. Ya. Akhirnya dibuat di sana. Tetapi kembali, ya tidak mau. Ya, bahkan ada sebagian orang-orang Mekah yang sangat mencintai Ka'bah, yang dikenal sebagai kaum Nasi. Baik, kita singkatkan ya, kaum Nasi. Nanti bisa lihat Bapak kisahnya dalam surah At-Taubah. Mereka justru datang ke gereja Qulais tadi bukan untuk memuliakannya, bahkan buang hajat di sana, buang kotoran di sana, kotorannya ditempel kemana-mana. Ya, mereka sangat membenci kebijakan itu. Akhirnya datang informasi kepada Abraha, apa ini? Kenapa tempat ibadah kita menjadi kotor dan sebagainya? Dijelaskan, ada kaum Nasi yang berasal dari Mekah. Kembali ditekankan ya, bahwasanya mereka tidak suka ketika kita mengarahkan dan mewajibkan mereka beribadah ke Qulais, ke Yaman. Ya, tentu secara finansial atau secara pemasukan, orang-orang kaum Nasi, orang Mekah ini merasa ini kebijakan yang merugikan mereka. Karena ketika banyak orang datang ke Mekah, tentu akan menguntungkan mereka, ya kan? Banyaknya orang datang, maka mereka siap untuk mendapatkan keuntungan yang lain dan sebagainya. Sehingga mereka telah mengagungkan Ka'bah, mereka punya Tuhan, punya rumah Tuhan mereka, tetapi engkau mewajibkan mereka dan orang-orang Arab untuk beribadah ke Yaman. Akhirnya Abraha puncak kesabarannya habis, kira-kira gitu ya. Dia marah, membentuk pasukan yang sangat kuat dengan pasukan gajah. Dan tujuan mereka adalah Mekah. Tujuan mereka adalah menghancurkan Ka'bah. Jadi itu kira-kira alasan mengapa Abraha yang asal usulnya adalah orang Afrika, Ethiopia, datang ke Yaman. Lalu pada akhirnya ia berjanji untuk menghancurkan Ka'bah dan telah membentuk pasukan. Lalu dia menyisakan anaknya untuk menjadi penggantinya selama dia berupaya menghancurkan Ka'bah. Baik Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, mungkin itu bagian pertama ya. Tentu Bapak-bapak saya arahkan untuk ya versi lengkapnya bisa kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim. Juga beberapa kitab sirah yang lainnya seperti Sirah Ibnu Hisham atau kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dan banyak kitab sirah lainnya yang sangat lengkap menjelaskan terkait hal ini. Dan itu untuk memberikan penerangan kepada kita bahwa kejadian ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menjelaskan kepada ahli kitab kalau Nabi yang mereka tunggu-tunggu, Nabi yang selama ini mereka harapkan sudah siap untuk dihadirkan. Karena mereka kembali diingatkan akan kota Mekah yang merupakan peninggalan dari ayah mereka Ibrahim alaihissalam, yang bahkan mereka sudah tidak mengakui itu lagi, ya. Karena memang mereka berupaya untuk dan berharap bahwa Nabi yang terlahir itu dari Bani Israel, walaupun tentu itu dusta, Pak ya. Karena orang-orang Yahudi itu Nabi sebelumnya setelah Nabi Musa alaihissalam tentu yang mereka imani semuanya dari Bani Israel. Bahkan sampai pada Nabi Isa alaihi
assalam. Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka justru berupaya untuk membunuh para nabi dan rasul tersebut. Bahkan Nabi Yahya alaihissalam disembelih oleh mereka. Nabi Isa sebagaimana kita ketahui berupaya untuk dibunuh di tiang salib. Ya, tentu itu alasan mereka saja. Ya, dan juga banyaknya pergeseran dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka tidak dapat menerima ajaran. Bahkan fakta kalau Nabi Muhammad membawa ajaran terakhir untuk mereka. Sekali lagi, ya, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa di antara ujian yang sangat besar yang membuat kita semakin jauh dan lupa diri akan hakikat kita untuk menghamba kepada Allah adalah fitnah kekuasaan. Karena fitnah kekuasaan ini bahkan membuat kita menolak kebenaran yang datang. Tidak jauh, Pak, ya. Fitnah kekuasaan, fitnah misalnya kehormatan dari kaumnya, itu bahkan membuat pamannya Rasul Abu Thalib tidak dapat menerima hidayah. Begitu juga misalnya Hirqal, Raja Heraklius, setelah ia mengalahkan bangsa Persia, lalu mendapatkan dakwah dari Rasul, lalu dia mencari tahu tentang Nabi Muhammad, dan karena dia adalah seorang pendeta yang baik saat itu, pendeta yang sangat memahami ajaran Nabi Isa, akhirnya dia mendapatkan fakta semua tanda kenabian itu ada pada Nabi Muhammad SAW setelah dia berinteraksi dengan seorang tokoh Quraisy bernama Abu Sufyan bin Harb. Itu setelah Sulhul Hudaybiyah nanti, Pak, ya. Ya, justru akhirnya dia mengatakan, saya beriman kepada Muhammad, tapi ternyata pengikutnya, para rahib-rahib yang jadi penasihatnya justru mengatakan, kalau begitu wahai Hirqal, kami tidak akan mengikutimu, tidak akan mematuhimu, kami akan membuat engkau diturunkan dari kekuasaanmu sebagai kaisar. Maka dia mengatakan, tidak, saya hanya menguji kalian. Akhirnya Rasul katakan, semoga Allah hinakan Hirqal karena menutupi kebenaran demi untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin menjelaskan bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan Nabi Muhammad, entah itu bagi orang-orang Quraisy yang mereka dalam az-zulumat, kegelapan. Kata para ulama, mereka dalam kegelapan karena mereka sudah kehilangan tata cara bagaimana sujud, bagaimana ruku, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ajarannya sudah dicampur dan dihilangkan oleh seorang tokoh dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, ya 500 tahun lebih, Pak, sehingga membuat ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam tidak ada yang tersisa kecuali haji dan umroh karena membawa keuntungan bagi duniawi mereka. Itu pun ajarannya bercampur dengan ajaran berhala sehingga mereka dinamakan musyrik. Dan ini menjadi waktu bahwa akan turun Nabi yang membawa risalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi semuanya semacam diberikan informasi kan kepada mereka semua akan, ya, kenabian Nabi akhir yang mereka tunggu-tunggu ada pada Nabi Muhammad. Terbukti ketika mereka membuat difokuskan kepada Ka'bah. Dan memang Abraha itu membuat orang-orang memperhatikan Mekah itu sendiri. Akhirnya mereka mengingat bahwasanya Mekah ada rumah Allah, satu-satunya rumah Allah yang bahkan dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas kita setelah mengambil kisah ini, tugas kita benar-benar untuk berupaya ridho akan ketentuan yang diberlakukan oleh Allah. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, tetapi ketika kita ridho akan ketetapan yang Allah berlakukan, maka akhir hayat kita tidak akan berakhir kecuali husnul khatimah. Karena kita tidak bisa menghilangkan ujian, kita tidak bisa meniadakan ujian, mengubah ketetapan, tetapi yang kita mampu adalah taat dan tunduk, sekalipun terkadang hawa nafsu mencenderungkan kita untuk berpaling dari keridhaan Allah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan Abraha sampai di Mekah, lalu Allah musnahkan, Allah binasakan
ya, yang membuat orang-orang Mekah nanti mengingatnya karena 40 tahun setelah kejadian Abraha itu dimusnahkan oleh Allah akan diutus seorang nabi akhir zaman yang bahkan nanti Allah kekalkan kisah Ashabul Fil itu dalam surat Al-Fil. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah di waktu yang mustajab ini Allah memberikan keberkahan bagi bapak-bapak semua sekeluarga. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dibersamakan dan dibuat bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbana ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Alaikum minkum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.